dengan Masjid Jami' Nurul Islam Koja ini. Semoga kebersamaan kita ini menjadi wasilah nanti kita dibersamakan kembali oleh Allah di surganya Allah dalam ridho dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Mengawali taklim pada kesempatan malam ini, mari bersama kita mendoakan kedua orang tua kita yang masih ada, semoga selalu sehat afiat. Yang telah tiada, semoga ditempatkan di raudhah min riyadil jannah. Kita doakan semua guru kita doakan semua orang yang berjasa berbuat baik kepada kita, terkhusus yang mewakafkan, memperjuangkan Masjid Jami' Nurul Islam Koja ini. Kita doakan anak cucu keturunan kita dijadikan saleh salehah, keluarga sakinah mawaddah warahmah, rezeki halal barakah. Kita doakan juga bila ada yang sakit, mungkin jamaah kita, keluarga kita, atau warga yang berdekatan dengan masjid ini yang hari ini sakit, kita doakan semoga sakitnya, penyakitnya disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ala hadhiniyah wa ila hadratin nabiyil mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Syai'ulillahi lakum al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Bismillahirrahmanirrahim. Malam ini kita akan ngaji satu kutipan dari kitab Nihayatul Zain, tulisan Imam Nawawi Banten. Beliau sampaikan bahwa sunnah tuhulu salatin binasyatin wa faraghi qalbin wa fiha khusyu'un wa tadabburu qira'atin wa dzikrin wa idamatu nadhari mahalli sujudihi wa dzikrun wa du'a'un sirran akibaha. Nasihat dari Imam Nawawi Banten. Sunnah disunnahkan tuhulu salatin, memasuki, mengawali ibadah salat, binasyatin, dengan semangat. Karena logikanya kita ini ketika salat itu sedang memenuhi panggilan atasan saja, kita itu semangatnya luar biasa. Apalagi yang didikan militer, biar lagi apapun kalau atasan manggil langsung bilang siap. Saya tuh ada tetangga depan rumah saya, pernah satu hari sekitar jam 8:30 itu baru pulang kerja. Nggak lama, sekitar 1 jam udah berangkat lagi. Saya tanya, loh mas, perasaan tadi baru pulang kok sudah berangkat rapi lagi? Iya pak, bos manggil, katanya ada kapal datang. Itu barusan pulang, kerjanya di daerah Priuk sini, pulang ke Bekasi, naik motor macet-macetan daerah Marunda situ. Begitu nyampe rumah baru 1 jam, dipanggil tanpa nawar-nawar, langsung berangkat. Itu yang manggil bos. Ketika dipanggil oleh Sang Pencipta, sehari kita dipanggil 5 kali. Hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah. Kalau subuh malah ditambahin as-salatu khairum minan naum. Saat iman lagi naik biasanya langsung sat-set jalan. Tapi ketika iman lagi turun, yo biasanya tanggung, dikit lagi,
dikit lagi, dikit lagi. Nah, Imam Nawawi banten beliau bilang sunnah tuhulu sholatin binasyatin. Sunnah hukumnya kita memasuki awal sholat itu untuk pelaksanaan sholat dengan semangat. Li'anna Allah Ta'ala, sesungguhnya Allah Ta'ala dhamma, membenci tarika dzalik, orang yang meninggalkan itu. Artinya orang yang sholat sih sholat, tapi kalau bahasa orang Jawa itu alaura. Alaura itu bahasa sini apa ya? Yo jalani tapi kayak iya enggak ya. Kalau wong Jawa alaura. Ya, ogah-ogahan. Sholat itu masih Bismillah. Ngadep bos aja langsung siap. Lah giliran ngadep Allah kok Lah Allah itu sangat membenci orang yang sholat sih sholat, tapi sholatnya ogah-ogahan, malesan. Biqaulihi ta'ala, dalam firman-Nya, wa idza qamu ilas sholati qamu kusala. Ciri orang munafik itu, idza qamu ilas sholati, ketika dia akan berdiri melaksanakan sholat, qamu ya berdiri, sholat ya sholat, tapi kusala, malesan, enggak satset. Kadang udah nyampe sini loh. Kalau imam belum takbir itu masih tengok di sono, di belakang sono. Kadang imamnya sampai madep ke belakang. Ayo Pak, rapatkan barisan. Coba seandainya Pak, seandainya. Ini di Masjid Nurul Islam Koja ini. Yang sop pertama ada door press cepean. Yang baris kedua gocapan. Baris ketiga 20-an, keempat 10, kelima goceng 2000. Kira-kira berangkat untuk jamaah salat maghrib jam berapa? Kalau perlu jam 5 udah berangkat biar kebagian cepek di depan Pak. Ini menunjukkan kita ini kaum materialis. Kita itu semangat kalau sesuatu yang kita kejar itu nampak di depan mata. Nah, duit tadi itu kan nampak di depan mata, tapi pahala yang lipat 27 itu kan masih ngawang-ngawang itu apa ya? Masih belum nampak di depan mata. Lah ciri orang materialis itu dia akan semangat menjalani perintah atau menjauhi larangan. Menjalani perintah kalau rewardnya, hadiahnya itu nampak depan mata. Lah orang akan takut dengan larangan kalau hukumannya juga sama. Kalau datang pelambat, push up 100 kali. Oh, insya Allah itu nggak ada yang terlambat. Iya, padahal kita udah dipanggil sama muadzin, hayya 'alas shalah, ayo pada sholat. Hayya 'alal falah, ayo meraih kemenangan, meraih kesuksesan. Tapi ya tadi, ciri atau tanda dalam diri kita ini ada kemunafikan. Kalau qamu ilas sholati qamu kusala. Ya sholat tapi kusala, malesan. Analoginya begini Pak. Ini analoginya begini. Umpama kita ini karyawan satu perusahaan besar, gajinya besar Pak. Perusahaan itu punya peraturan deadline masuk terakhir jam 8. Saya yakin sebelum jam 8 kita udah masuk kantor. Karena jam 8 itu udah udah gerbang dikunci, udah gak bisa masuk. Lah kalau ada karyawan kok masuk sebelum jam 8, oke, mantep. Apalagi kalau yang di awal waktu mungkin persiapan yang akan dikerjakan, mungkin beres-beres mejanya dan lain-lain ruangannya, bos tambah respect. Lah kira-kira
kalau kita jadi karyawan, deadline terakhir masuk jam 8, kok kita datangnya jam 10? Kira-kira kita kerja di situ dipertahankan berapa hari lagi? Ya pokoknya hari itu dapat SP1, besoknya SP2 langsung wassalam. Kita ini karyawannya Allah. Deadline duhur jam awal masuk jam 12 umpama. Terakhir masuk itu datangnya waktu asar. Deadline terakhir duhur itu datangnya waktu asar. Berarti ada kebijaksanaan mulai dari jam 12 sampai kalau sekarang jam 3 lebih, hampir setengah 4 kayaknya. Bener ya, situ dulu lihat ya. Itu kebijaksanaan dari Allah. Silahkan kalau yang mau awal waktu, nanti poin rewardnya berbeda, tapi asal tidak melewati waktu, cakep. Lah kita kadang sering masuk kantornya lewat waktu. Nah, untung Allah Maha Pengampun, innallaha ghafurur rahim. Kadang karena alasan tertentu mudahnya kita ini meremehkan sholat. Dan memang dalam Al-Quran itu digambarkan bahwa nanti akhir zaman itu banyak orang yang kayaknya kegiatan-kegiatan lain dalam keagamaan itu semangat, tapi mereka itu aldha'us sholat. Banyak yang meremehkan, gampang menyia-nyiakan sholat. Bahkan yang kadang saya sering kritisi, Pak, malam ngadain acara maulid besar-besaran, penceramahnya luar biasa, yang hadir banyak. Kadang acara selesai sampai jam 12 lebih, beres, jam 1 kelar, tidur, subuh lewat. Saya pernah menyampaikan begini, dibilang pernah anti maulid, pernah saya, Pak. Ustadz anti maulid. Bukan. Ibarat kata kita ini mau berbelalang, burung murai hilang. Sholat subuh itu seharga burung murai, perayaan maulid seharga belalang. Diuber belalangnya, dibiayain sampai besar, tenaganya capek, murai yang harganya jutaan udah di tangan, hilang. Itu orang yang nguber acara macam-macam, tapi sholat waktu 5 waktunya kelewat. Kadang kan ada ya kalau yang sudah sepuh-sepuh begini, insya Allah lah, yang adik-adik kita, anak-anak kita nih, acara maulid itu luar biasa lah, pokoknya mantap. Yang hadir banyak, acara kompak, tapi begitu subuh sepi. Ini loh kadang yang dikritisi oleh orang-orang yang anti maulid itu kan begini, Pak. Acara maulid rame, tahlilan rame, sholat subuh sepi. Ini yang dikritisi mereka kan begitu. Yang wajib disepelekan, yang tidak wajib diuber. Di sini kalau ada orang yang model begitu, bahasa Al-Qur'annya dalam surah An-Nisa, wa idza qamu ila sholati qamu kusala. Mereka itu kalau sholat ya sholat, tapi sholatnya itu kusala, malesan, takbir juga semangat. Sambil ngangop lagi. Apalagi subuh ya. Subuh dan malamnya tadi maulid, mending kalau malamnya maulid, Pak. Malamnya itu kadang malah ngangkatin kayu di kotak hitam putih. Ngangkatin kayu kecil-kecil, ya seginilah gedenya ya, di kotak hitam putih. Dipikirin, katanya dimakan, kok ya enggak dimakan. Itu kadang sampai menjelang subuh baru bubaran, giliran sholat subuh sambil ngangop. Ya Allah, kadang ada yang kertas putih-putih, ada bulat-bulat merah-merah. Bulat-bulat merah-merah loh, ada yang gede, ada yang kecil, ada yang banyak, berjejer. Apa namanya, Pak? Apa? Domino. Apa? Gaple apa domino namanya? Yo, kalau sekedar hiburan, yo monggo-monggo lah yo. Kalau nggak berlebihan ya monggo-monggo. Tapi kalau sampai berlebihan, sampai meninggalkan hal-hal yang wajib, ini loh yang berbahaya.
Maka sampai ulama-ulama yang hati-hati, yang ihtiyat, sampai mengawanti-wanti jangan sampai karena perkara mubah uang wajib tertinggal. Sholat subuh wajib, kerja wajib, gara-gara perkara mubah kayak begitu. Lah perkara mubah kok sampai menyebabkan jadi kita meninggalkan yang wajib, yang mubah bisa berubah menjadi haram. Bukan saya mengharamkan, Pak. Kalau sampai menyebabkan dia meninggalkan perkara wajib, perkara mubah berubah menjadi haram. Ma la yatimu illa bihi fahuwa haramun, atau ma la yatimu illa bihi fahuwa wajib. Sesuatu yang mendukung perkara wajib hukumnya jadi wajib, yang mendukung perkara haram hukumnya jadi haram. Meninggalkan sholat itu hukumnya haram. Sebabnya apa ia meninggalkan sholat? Karena kemalaman melototin kayu tadi, kuda yang cuman palanya doang yang katanya dimakan, cuman dipindah tempat, gak dimakan-makan. Nah, ini yang nasihat dari Imam Nawawi Banten, sunnah dukhulu sholatin binasyatin. Kemudian wa faraghi qalbin anis syawaghilid dunyawiyah. Wah, ini berat, Pak. Yaitu mengosongkan hati dari berbagai macam urusan dunia. Wangel ini, Pak, angel, Pak. Kita kalau ditanya jujur, Pak, pernah nggak, Pak, kita satu rakaat aja khusyuk, bener-bener khusyuk? Dulu dari pertama kita sholat sampai umur segini nih. Kalau saya ditanya, belum. Ya kalau hanya satu rukun sering, Pak. Satu rukun tau loh, Pak. Pas sujud tok, nanti bangun sujud udah hilang lagi. Begitu duduk kadang ya khusyuk, nanti sujud hilang lagi. Saya, Pak, kalau Bapak wallahu alam nggak tahu. Sama bahasa. Ini kan perasaan masing-masing, Pak. Kalau boleh jujur, seandainya dari dulu pertama kita sholat tahu umur berapa sampai sekarang satu rakaat full aja, kayaknya kok abot, Pak, ya. Apalagi maghrib. Kalau di sini masih mending, maghribnya itu terkontrol. Kalau di masjid saya, ya Allah, mau diomelin anak orang, nggak diomelin makin jadi. Saya itu kalau ngimami maghrib, Pak, udah ada kali berpuluh-puluh tahun lah. Kalau rakaat kedua itu selalu baca qul huwallahu ahad. Lah itu pernah, Pak, saya baru waladhdallin, di belakang ada yang nyambung qul huwallahu ahad. Itu karena ini tetangga, anak tetangga kan saya ngenalin suaranya, Pak. Anaknya si Joko. Awas ntar kalau selesai sholat saya omelin. Lu anak sekarang cerdas, Pak. Begitu tahiyat akhir itu sepi. Tapi di sini saya rasa nggak begitu banget loh, Pak. Di perumahan saya, Pak, yang namanya di perumahan rata-rata itu kan umurnya di bawah usia 40. Itu kan rata-rata anaknya ya usia SD, Pak. Ya Allah, kalau subuh sih senyap, Pak. Maghrib ya sambil sholat ya kadang ya bercita-cita mau ngomelin anak orang ya. Awas, selesai saya omelin. Begitu tahiyat akhir senyap, tenang. Ya Allah. Wes. Untung ini Imam Nawawi bilang mengosongkan hati dari urusan dunia itu bukan rukun sholat. Kalau seandainya rukun sholat kita nggak ada yang sah, Pak. Beliau menfatwakan ini bagian dari sunnah. Lah terus nasihat beliau untuk apa namanya ya, ngedem kita ini yang orang awam kayak begini ini. Beliau mengatakan bahwa walaupun seandainya wa sunna fiha fi jami'i salatihi khusyu'un, ammal khusyu'u fi juz'in minas salati fawajibun. Beliau hanya berfatwa khusyuk tak hanya di sebagian saja itu sudah menggugurkan yang lain. Walau kana fi takbiratil ihram, walaupun kita ingat Allahnya itu pas hanya takbiratul ihram. Minimal seminim-minimnya kita ingat Allah pas ketika angkat tangan, mulut mengucap Allah.
Itu ini ama ini ingat Allah, kata Imam Nawawi udah cukup. Dan kalau pengen bagus ya seterusnya. Cuman kalau model-model kayak kita loh ya Pak ya. Lo kadang kita jadi imam, ya kadang terbaca apa ya habis Fatihah. Nah gitu Pak saya itu kadang Pak, kan kalau salah ada waktu nganggur ya dikit-dikit nambah hafalan lah ya. Lo itu ketika begitu ngimami ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Niatnya mau baca yang tadi diapalin tapi hati deg-degan. Ntar lupa lagi. Enggak jadi akhirnya ya kulhu lagi. Wah, wes. Saya pernah nanya ke guru, ya memang begitu. Kiai Ali, saya pernah, Kiai, saya itu kalau nambah hafalan, kalau sambil duduk begini apal sih. Orang lain saya sendiri apal, tapi nanti begitu berdiri deg-degan. Apalagi makmumnya banyak. Kalau makmum cuma bini doang saya mah berani. Kalau banyak ntar salah. Akhirnya nggak jadi. Akhirnya yuk begitu sholat yang dipikirin bukan ingat Allah, tapi yang dipikirin ntar baca apa. Loh, lah yang makmum malah ya imamnya dia lama ini lama. Apalagi kalau terawih ya Pak ya. Kita itu kalau terawih kan ngikuti jargonnya Pak JK waktu nyapres, lebih cepat, lebih baik. Ukuran imam terawih itu baik dan tidaknya itu cepat. Biar bacaannya kayak Muammar, tapi kalau lakukan jam 10 baru kelar, yakin kapok nggak mau terawih lagi. Umpama lo sini ngundang Muammar, dah Qori internasional lo Muammar, kok bacanya kayak Bismillahirrahmanirrahim. Yakin bapak yang udah kadung berdiri di depan, kalau tahu begini mas saya nggak hadir. Ini kita umat akhir zaman segini Pak ya. Makanya Rasulullah itu udah mewanti-wanti itu ya hampir 15 abad tahun yang lalu. Idza amma ahadukum falyukhaffif fa inna fihi dzu hajatin wa kabirin wa dhaifin. Kalau kalian imami di tengah-tengah kaum falyukhaffif, ringankan. Fa inna fihi, karena sesungguhnya di dalam kaum itu ada yang dzu hajatin, punya hajat. Salat sambil ngempet. Pernah ngerasain Pak, salat sambil ngempet? Betapa tersiksanya loh Pak. Salat sambil nahan. Kalau di belakang enak langsung bolos. Nah, kalau di depan sini perut udah mulus, ditahan-tahan, udah nahan-nahan, malah imamnya bacanya amma yatasaalun anin naba'il azim. Aduh, imamnya baca ini lagi. Lah kalau imamnya bacanya qul huwallahu, ini cocok. Yes, kita ini. Wa dhaifin, di situ ada orang yang lemah, kalau sholat kelamaan berdiri dengkulnya kemertek. Saya dulu Pak, waktu ibarat baru turun gunung, ibarat pendekar mah baru turun gunung kan pengennya cari musuh ya Pak ya. Disuruh ngimami, bacaan saya setengah halaman Pak. Begitu setengah halaman di depan gerbang begitu, ada yang nepok saya, Mas. Dia sih nggak ngomong, cuman gini. Saya kan paham Pak, dia tepuk-tepuk jempolnya, Mas. Bacanya setengah halaman, baru turun gunung. Begitu sekarang ya bacanya ya 2 ayat, 3 ayat, kulhus ya situ itu aja. Wa kabirin, di situ juga ada orang yang sudah sepuh. Kalau kelamaan rukuk kelamaan ya pala puyeng, berdiri kelamaan dengkul gemeter, duduk kelamaan kaki semutan. Ya wes ya. Tapi wong lama bentar itu kan relatif. Ada orang ngimami baca wadduha bilangnya kecepetan, yo ada. Ada yang ngimami tetap baca wadduha tapi bilangnya kelamaan, yo ada. Tergantung kebiasaan. Makanya saya, Ustaz mohon maaf, kalau ngajar di mana-mana jarang jadi imam. Karena takutnya saya ngimami beda sama biasanya. Saya pernah 2 tempat ditegur dengan teguran yang berbeda padahal bacaan saya sama. Di satu masjid ditegur, Pak Ustaz, jangan cepet-cepet.
2 hari atau 3 hari kemudian, ini Ramadan Pak Traweh, bacaan saya ya sama, intonasinya ya begitu-begitu aja, saya juga nggak pinter lagu-lagu begitu. Lo ditegur lagi, Pak Ustadz kecepetan. Yang satu jangan cepet-cepet, yang satu kecepetan. Berarti kan ya relatif Pak ya. Cepet itu relatif, tergantung kebiasaan. Ada satu masjid yang biasanya itu imamnya baca biasanya Quran setengah halaman, kadang 1 halaman. Kalau itu udah berjalan terus menerus, ya biasa Pak. Lah kok tiba-tiba imamnya baca Qul ya ayyuhal kafirun, kecepetan ini Pak. Lah lain hal biasanya baca Qul ya ayyuhal kafirun, lah kok tiba-tiba dibacain sehalaman. Yo tadi dengkulnya kemeretek. Tapi fa idza shalla wahidan, tapi kalau sholat sendiri fal yutawwil masya'a. Kalau sholat sendiri maka silahkan, mau panjang kayak apa yo terserah, mau Al-Baqarah dilunasin yo terserah, Ali Imran 1 Quran lah kalau perlu dilunasin yo terserah, kalau sholat sendiri. Itu hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Mungkin Rasulullah udah ngegambar umatnya akhir zaman itu nanti keadaannya kayak kita gini. Kalau sholat kelamaan itu ya tadi, tapi kalau dalam urusan hari-harian lama nggak apa-apa. Memang ada hadis Rasulullah, walaupun hadis ini tidak disepakati kesohihannya. Sayati ala ummati zamanun yuhibbunal khamsa wa yansawunal khamsa, yuhibbunad dunya wa yansawunal akhirah. Akan datang satu masa di umatku, berarti kan di umat Islam kita ini, yang mereka itu yuhibbunad dunya wa yansawnal akhirah. Kalau urusan dunia betah lama, ya berani keluar duit banyak, tapi kalau urusan akhirat gak betah lama. Dan juga gak berani keluar duit nonton bola. Ini kan lagi musim bola Pak ya. Bola itu waktu normal 90 menit ya. Tambah perpanjangan waktu berapa? 30 menit. Ya kan 15 2 kali kan. Terus tambah nanti kalau masih kedudukan imbang adu penalti. Itu kalau dikumpul-kumpulin 2 jam Pak. Itu kita duduk ya bisa tawadhu, istiqomah, khusyuk, tanpa nyelonjor, tanpa ini kaki nggak semuten nonton bola. Coba itu jam 2 kok tahajud sampai selama itu. Alah, lo ngaji begini aja kalau habis maghrib itu patokannya ya ada isya. Lah kalau ngaji subuh ya pokoknya ya asal udah kelihatan pantas ya udahan ya ya. Kelamaan dikit nggak betah. Memang Rasul udah bilang begitu, gimana lagi? Yuhibbunad dunya wa yansawunal akhirah. Kalau urusan dunia demen, yo betah lama, berani keluar banyak. Sama-sama kita mau berangkat, kalau misalnya ngajak istri, ngajak anak, misalnya tadi liburan ke Gading atau kemana, bawa duit 1 juta, kekecilan, dapat apa 1 juta? Tapi kalau ke masjid bawa uang 100.000, kegedean. Kalau perlu ya mampir warung beli rokok ya Pak ya. Yang doyan rokok, mampir warung Pak, tukar duit. Yang berapa? Gocengan. Rencana ngisi kotak amal. Lah kalau jalan-jalan bawa duit 1 juta kekecilan, tapi kalau masjid bawa 100.000 kegedean. Maka coba tanya pengurus-pengurus masjid, kalau ngitung kotak amal kok ada uang cepean, itu khawatirnya orang lagi hilap. Saya pernah diceritain Pak, karyawan, dia itu karyawan Pak. Setiap Jumat, PNS apa Pak ya? Setiap Jumat itu kan dianjurkan memakai baju koko. Lah biasa kalau Jumat dia itu persiapan kantong kanan ini diisi goceng, diisi kotak amal. Kantong kiri diisi 20 atau 30, nanti selesai sholat Jumat makan di warung. Begitu sholat Jumat, biasanya kan kita ini kalau datang duluan yang dicari kalau nggak dinding tiang. Yang datang duluan ya. Yang dicari kalau nggak dinding tiang, kalau nggak dia yang deket kipas sama AC. Aduh. Begitu udah mulai khotib ittaqullah, apalagi khotibnya suaranya lemes. Ittaqullah, ittaqullah
baca doa ya. Bismikallahumma ahya wa bismika amut. Begitu khusyuk, kotak amal nabrak dengkul Pak. Diam. Begitu ketabrak, kata bahasa orang kan nyawa belum nyatu, lupa yang gonceng mana, yang 30.000 mana. Cari ketemu yang di sini. Masukin kotak set. Selesai jual Jumat ke warung. Tenang kan ngantongin 30.000. Begitu selesai kok biasa kok. Biasa 25 sama rokok sebatang teh manis. Tenang kan? Begitu cari mana. Ternyata di sini. Berapa tadi Pak? Gonceng. Begitu kita gonceng. Kira-kira apa yang diucapkan orang itu Pak? Kalau yang biasa ngaji astagfirullahaladzim. Kalau yang nggak biasa malah kadang maki-maki. Karena ini yang cerita orang Betawi. Kalau ngomong kan sedep, sial dan kalah. Gocek, kemarin aja saya kaspon masa kampus lagi. Nah, ini orang sedekah jadi sesali Pak. Gara-gara ketuker mana calon warteg, mana calon kotak amal. Yes. Umat akhir zaman Pak ya. Yuhibbuna dunya wa yansawunal akhirah. Wa sunnah fiha, dan sunnah di dalam sholat itu ai fi jami'i sholatihi, dalam semua sholatnya khusyu'un kalau memang dia bisa. Ammal khusyu'u fi juz'in minas sholati, adapun khusyuk di sebagian sholat, entah ketika ruku, entah ketika takbiratul ihram, ya minimal ketika takbiratul ihram lah. Fi juz'in minas sholati fawajibun, maka itu hukumnya wajib, laisa bisyartin, dan bukan termasuk syarat, walau fi takbiratil ihrami, walaupun semisal bisa ingat Allah itu saat takbiratul ihram. Ini kalau dibilang namanya fatwa yang paling minimalis. Yes, pokoknya ketika kita sholat, kelas-kelas awam kayak kita ini, ketika takbiratul ihram kok ingat Allah, udah dibilang khusyuk. Jangan harap bisa khusyuk full, kelas-kelas kayak kita ya. Kama afadahu ba'dhum, seperti inilah yang disampaikan oleh sebagian besar ulama. Kemudian termasuk sunnah lagi wa tadabburu qiraatin. Tadabbur itu angan-angan yang dibaca. Lah bacaan ini akan bisa diangen-angen kalau bacaannya tartil. Tartil itu pelan-pelan, alon-alon yang bisa dirasakan. Lah kalau taraweh kira-kira masih bisa tartil atau enggak? Doa yang duduk di antara dua sujud itu kan ada 8. Rabbi firli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'fu'ani. Ini kalau sholat biasa begini insya Allah kebaca. Kalau taraweh ini 8 ini yang dibaca yang mana? Rabbi firli tok ya. Memang benar Pak. Ada riwayat dalam hadis riwayat Imam Abu Dawud, ketika sholat kita itu agak pengen cepat, cukup baca Rabbi firli 2 kali. Rabbi firli, udah langsung sujud lagi. Apalagi kalau kita makmum itu orang enak-enaknya sholat Pak. Terus pokoknya ngikut imam, yang tanggung jawab kalau kurang beliau. Makanya orang sholat paling enak itu jadi makmum. Ibarat kita mau jalan ke Surabaya, nggak bisa nyetir, nggak tahu jalan, asal jalan ke Priuk, naik pahala kencana, insya Allah sampai Surabaya. Walaupun kita nggak ngerti jalan, nggak bisa nyetir, asal mau manut sama supir pahala kencana, insya Allah nyampe Surabaya. Lah kalau kita jalan nggak tahu, nyetir nggak bisa, nggak usah nekat. Kalau kita ngerasa sholat kita bacaan belum begitu ngerti, belum begitu hafal, cari amannya asal datang ke masjid, ngikut supir. Mau ke Surabaya, zaman terus ke Priuk terminal, pahala kencana jejer, apa Lorena, Wobo sambil duduk ngantuk, kalau perlu tidur pules, insya Allah nanti rest area dibangunin sama kenek.
Nyampe Surabaya nanti dibangunin Pak udah nyampe. Ibarat kita sholat mau baca apa kek, nanti asal imamnya udah assalamualaikum warahmatullah, kita ikut salam Pak, assalamualaikum, beres. Amannya orang berjamaah. Ini kadang sholat nggak begitu bisa. Hukum-hukum sholat gak begitu bisa, gue gak mau berjamaah. Itu ibarat nyetir gak bisa, jalan gak tahu, nekat. Mentang-mentang dia bisa beli mobil, langsung di starter, kira-kira nyampe Surabaya kok enggak? Baru keluar situ jembatan situ juga udah nubruk orang ayo. Ya amannya Pak, kayak kita ini orang awam, wes amannya berjamaah. Walaupun perkara wajib dalam sholat, kalau kita berjamaah kok ada yang tertinggal, beliau tanggung jawab. Makanya imam harusnya gajinya gede Pak Sanjo, nanggung orang sebanyak ini. Lah iya. Makanya saya ngimami kalau nggak kepepet yo, enak jadi makmum. Ntar takutnya malah dorong-dorongan nggak mau jadi imam lagi. Aman jadi makmum. Mau khusyuk nggak khusyuk, umpama kita baru baca Fatihah kok belum kelar, baru maliki yaumiddin, imam ruko ikut, ruko beres. Itu ibarat gak tahu jalan, gak bisa nyetir, insya Allah nyampe Surabaya kalau nebeng bis. Tapi harus ikut imam, akut peraturan imam. Wa tadabburu qira'atin wa sunnah tartilul qira'ah. Bacanya tadabbur itu diangen-angen. Yang saya baca ini, Rabbi firli, ya Allah ampuni aku, warhamni, sayangi aku, wajburni, lupakan masa laluku yang gak baik, warfa'ni, angkat derajatku. Kalau gak bisa atu ya wis secara global, ya Allah mohon segala kebaikan. Karena bagi kita orang awam ini, kalau tadabbur satu bukan kelas kita Pak, ya wis secara umum kita ini dalam sholat itu isinya adalah doa. Lah doa itu yang kita baca. Bismillahirrahmanirrahim. Wa yusannu lil qari, dan sunnah bagi yang membaca, musallian baik dalam keadaan sholat atau ghairahu atau selain sholat, ayyasallallahu ar-rahmah idza marra bi ayati rahmatin, berdoa ketika yang membaca atau yang mendengar menyebut ayat-ayat tertentu. Misalnya kalau Pak Ustadz nanti baca wattini wazzaituni sampai terakhir alaihissallahu bi ahkamil hakimin, imamnya yang baca yuk baca, makmumnya yang baca bala wa ana ala dzalika minasyahidin, sunnah. Artinya kalau di situ ada ayat doa, kita sunnahnya amin walaudallin. Ini kan doa mulai dari ihdinas siratal mustaqim, ini doa. Maka begitu imam walaudallin, imam yo baca, kita makmum yo baca. Atau seandainya imamnya baca ayat yang berisi doa, akhir Al-Baqarah itu semuanya isinya doa. Rabbana la tu'akhidhna in nasina aw akhtana, Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana, terus sampai wansurna, itu semua isinya doa. Nah, kalau itu yang dibaca, maka imam sunnahnya membaca amin, kita yang mendengar juga sama amin. Bukan hanya di dalam sholat, di luar sholat pun sama. Biasanya budaya kita tahlilan, ratibul haddad, itu kan ada akhir Al-Baqarah itu. Ketika itu dibaca, baik yang membaca maupun yang mendengar, sunnah untuk membaca amin. Atau mungkin imamnya baca ayat yang berisi doa andalan kita, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Di dalam sholat maupun di luar sholat, yang mendengar atau yang membaca, sunnah membaca amin. Nah,
Itu maksud dari nasihat atau fatwa dari Imam Nawawi Banten. Sunnah membaca doa apabila mendengar atau yang membaca khususnya baik di dalam sholat maupun di luar sholat. Contoh tadi itu ketika atin yang dibaca alaihissallahu bi ahkamil hakimin, makmum atau imam bala wa ana ala dzalika minasyahidin. Lalu bacanya bagaimana? Wa yaqulu dzalikal imam wal ma'mum sirran. Membaca itu baik imam maupun makmum bacanya sir. Sir itu pelan-pelan. Cukup yang penting kita dengar. Enggak perlu kenceng-kencengan bala wa dzalika. Ya usah. Cukup sirron, pelan-pelan. Ka'al-karil arkani, seperti zikir-zikir yang lain yang ada di dalam sholat, baik bacaan wajib maupun sunnah, kecuali Fatihah dan surat di sholat yang jahar rakaat pertama dan kedua. Selain itu bacanya sir itu pelan. Tapi yang namanya membaca itu harus ada suara yang keluar. Kalau cuma dibatin namanya belum baca. Umpama tahiyat kok cuma dibatin tok, yo belum baca namanya. Yang namanya baca itu harus ada suara yang keluar, at-tahiyatul mubarak. Tapi jangan sampai suara bacaan kita mengganggu kanan kiri, apalagi mengganggu konsentrasi imam. Karena saya pernah bertemu langsung orang yang saking menjiwa itu bacaannya ganggu kanan kiri. At-tahiyat, as-salawat, mengganggu kanan kiri. Kecuali kalau imam memang dia disunahkan di bacaan-bacaan tertentu itu dengan suara tinggi. Tapi di bacaan selain Fatihah, selain takbiratul ihram, selain takbir intikal, selain surat setelah Fatihah di rakaat pertama dan kedua, sunnahnya sir tapi tetap baca. Yang dibedakan kan itu, baca itu yang penting ada gerak bibir, ada suara cukup didengar oleh kita sendiri dan jangan mengganggu kanan kiri. Nah, kalau sholat sendirian, apalagi sholatnya di kamar, di rumah, terserah. Wong sholat duhur dibaca dengan suara jahar, yo boleh. Loh, saya pernah lupa ya, ngimami asar Pak. Karena bangun tidur ngimami asar ya bismillahirrahmanirrahim. Ketika sampai maliki yaumiddin baru ingat, oh iya asar ya. Langsung langsung silent. Seandainya diterusin batal? Enggak batal, cuma enggak umum. Sesuatu yang enggak umum walaupun dia enggak salah, tetapi kalau dilakukan di tempat yang enggak terbiasa akan jadi masalah. Sesuatu yang enggak salah tapi dilakukan di tempat yang enggak terbiasa akan jadi masalah. Contoh, selama ini kalau kita sholat jenazah, itu kan jenazah selalu di depan Pak ya. Iya. Coba Pak, suatu saat nanti nyolatin jenazah tapi jenazahnya biarin di luar aja. Sah sholatnya? Sah. Tapi enggak umum. Akan jadi masalah, apalagi kalau keluarganya yang meninggal itu, orang yang meninggal itu orang yang enggak pernah ke masjid. Nanti pasti keluarganya akan protes Pak. Mentang-mentang bapak saya nggak pernah masjid, nyolatin nggak boleh dibawa masuk ke masjid. Oh, padahal itu bukan kesalahan, tapi nggak umum. Sama kayak sholat sunnah dengan duduk, walaupun kita yang masih seger buger begini boleh Pak. Ini kayak saya Pak Ustadz ini masih seger buger, bapak-bapak yang masih seger buger, sholat sunnah mulai dari takbiratul ihram sampai salam dengan duduk boleh. Cuma kalau itu dilakukan bareng-bareng begitu semua, umpama lo Idul Adha apa Idul Fitri diumumin bapak-bapak, karena ini sholat sunnah kita sholatnya sambil duduk. Kalau yang ngaji insya Allah paham, yang nggak ngaji langsung protes, wah aliran sesat. Orang masih sehat seger buger kok sholatnya sambil duduk, padahal boleh. Yang diwajibkan untuk berdiri itu hanya di sholat wajib. Yang sholat sunnah umpama kayak nanti ini qobliyah
Bapak Qobliyah kok sambil duduk? Boleh. Tapi kalau saya ditanya, saya juga belum pernah jalani. Selama saya masih bisa berdiri, ya berdiri. Wong sebagai bentuk syukur pada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bishawab.